Desain dan Manajemen Proses Bisnis oleh kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan apa itu desain dan manajemen proses bisnis. Desain dan manajemen proses bisnis merupakan aspek krusial yang mencakup perancangan alur kerja yang mendukung tujuan organisasi, serta pemantauan, analisis, dan peningkatan proses secara berkelanjutan. Desain dan manajemen proses bisnis ini terdiri dari dua topik yang saling berhubungan dan berkaitan, yaitu desain proses bisnis yang merupakan perancangan alur kerjanya, dan manajemen proses bisnis yang melakukan pengawasan, pemantauan, dan perbaikan proses secara berkala. Lalu di sini kita akan membahas konsep dasar proses bisnis. Di sini dari beberapa sumber seperti Wirtz, Mendling, Penland, and Ricard pada tahun 2020, mereka mengatakan proses bisnis adalah serangkaian aktivitas terstruktur yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta memastikan konsistensi dalam memenuhi kebutuhan pelanggan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di sini ada kerangka kerja manajemen proses bisnis yang menyajikan struktur dan metodologi untuk merancang, mengelola, dan meningkatkan proses bisnis dalam berbagai organisasi dalam metode referensi BPM. Di sini sudah ada diagramnya yang menggambarkan alur dari tujuan organisasi hingga terciptanya nilai bagi perusahaan. Dimulai dari goals yang mengarahkan penggerak nilai atau value driver dan peran kepemimpinan yang penting dalam manajemen penggerak nilai yang memastikan bahwa proses yang diidentifikasi sesuai dengan arsitektur perusahaan. Analisis bisnis berperan dalam mengidentifikasi proses yang relevan dan mengevaluasi dampaknya. Setelah itu, dilakukan penilaian kemampuan proses untuk memastikan proses tersebut optimal. Lalu, hasil akhir dari seluruh analisis ini adalah, paket nilai atau value package yang mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Lalu di sini kita akan membahas evolusi dan tantangan manajemen proses bisnis. Yang pertama akan kita bahas yaitu evolusi manajemen proses bisnis yang sudah berkembang dari sekadar fokus pada optimalisasi proses internal menjadi alat strategis untuk inovasi dan transformasi digital. Dengan mengadopsi teknologi seperti big data, kecerdasan buatan, dan blockchain, BPM kini menjadi elemen kunci dalam strategi bisnis yang mendukung otomatisasi dan analisis proses secara real time. Lalu, ada elemen kunci BPM, yaitu ada pemetaan proses yang mengidentifikasi dan dokumentasi, lalu ada analisis proses, yaitu evaluasi kinerja dan identifikasi area perbaikan, dan ada desain ulang proses, yaitu peningkatan efisiensi dengan teknologi baru, serta pengendalian dan pemantauan, yaitu alat pengukuran untuk evaluasi. Lalu di sini ada tantangan BPM, ada 3. Yang pertama ada kompleksitas integrasi, yaitu integrasi teknologi dengan sistem yang kompleks. Dan yang kedua ada resistensi perubahan, yaitu penyesuaian terhadap perubahan cara kerja. Dan yang terakhir ada keseimbangan inovasi dan stabilitas, yaitu meningkatkan proses tanpa mengorbankan konsistensi. Lalu di sini ada hubungan BPM dan manajemen proyek. BPM itu yang menyediakan kerangka untuk merancang dan mengelola proses, sementara manajemen proyek fokus pada pencapaian tujuan dalam waktu dan anggaran tertentu. Integrasi antara BPM dan manajemen proyek ini memastikan bahwa perubahan yang diperkenalkan oleh proyek dapat dikelola dalam konteks proses bisnis yang lebih luas yang dapat berdampak positif pada efektivitas pelaksanaan proyek yang meningkat dengan dukungan kerangka kerja BPM yang terstruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aurelia Seva. Halo, perkenalkan saya Aurelia Saifa Salsabila dengan NPM akhir 2047. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Friska, yaitu mengenai
Pentingnya desain proses bisnis berbasis model. Nah, kenapa model desain ini penting untuk suatu proses bisnis? Karena di sini saya ambil 3 poin. Yang pertama, itu karena model desain itu dapat memperjelas visualisasi dan meningkatkan komunikasi efektif antar pemangku kepentingan. Nah, yang kedua, model desain itu dapat membantu mengidentifikasi area-area mana aja yang perlu peningkatan ataupun perbaikan. Nah, yang ketiga, model desain itu penting karena dia menyediakan dokumentasi dan standarisasi yang konsisten sehingga memungkinkan kita untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. Nah, dengan adanya model bisnis, perusahaan itu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat berdasarkan data yang akurat, sehingga dia meningkatkan efisiensi operasionalnya dan mengurangi biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, selanjutnya adalah alat dan teknik pemodelan. Nah, alat yang pertama itu BPMN, yaitu Business Process Model and Notation, yang merupakan alat untuk menggambarkan langkah-langkah dalam proses bisnis secara visual, menggunakan simbol-simbol seperti aktivitas, gateway, dan konektor untuk merepresentasikan elemen-elemen dari proses bisnis tersebut. Jadi dia tuh nanti bentuknya kayak diagram alur gitu loh, kayak flowchart. Bisa kalian searching di Google. Nah, itu bentuknya mirip dengan flowchart BPMN ini. Nah, alat yang kedua itu adalah EPC atau Engineering, Procurement, and Construction, yaitu cara yang digunakan untuk menggambarkan proses bisnis dengan berfokus kepada event. Event itu kejadian, fungsi itu tindakan, dan juga kontrol alur kerja. Nah, EPC ini biasanya digunakan untuk menganalisis sistem yang rumit dan memastikan bahwa semua bagian dari proses bisnis itu terintegrasi dengan sangat baik. Nah, EPC ini biasanya tuh adanya di proyek-proyek konstruksi yang besar dan kompleks. Kayak contohnya industri pembangkit listrik, kilang minyak, dan sebagainya itu menggunakan pemodelan EPC ini. Alat yang ketiga adalah BPEL, yaitu Business Process Execution Language, yang merupakan bahasa yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana sistem komputer itu berinteraksi dalam suatu proses bisnis. Nah, BPL ini menggunakan XML. XML tuh mungkin sejenis kayak HTML gitu ya, yang merupakan format teks yang mudah dibaca oleh komputer. Nah, alat yang keempat itu adalah UML, yaitu Unified Modeling Language, yang merupakan alat juga untuk membuat berbagai jenis diagram yang menggambarkan keterkaitan aspek-aspek sistem perangkat lunak. Nah, beberapa jenis diagramnya yang sering digunakan di dalam UML itu ada seperti use case diagram, yaitu diagram yang menunjukkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem. Terus ada activity diagram, itu menunjukkan alur kerja keseluruhan dari proses bisnis. Itu activity diagram. Dan yang ketiga itu ada state diagram, yaitu diagram yang menunjukkan status yang dimiliki oleh suatu objek dalam sistem. Itu namanya state diagram. Alat yang kelima adalah BPMS, yaitu Business Process Management System, yang merupakan platform perangkat lunak untuk membantu perusahaan mengelola proses bisnis mereka dari awal hingga akhir. Nah, BPMS ini biasanya digunakan untuk mendesain, menjalankan, memantau, serta mengelola proses bisnis. Salah satu contoh perusahaannya itu adalah perusahaan retail yang menggunakan BPMS untuk mengelola rantai pasokan dan juga inventaris mereka. Nah, lanjut. Alat yang keenam itu ada Petri-Nets. Petri-Nets itu merupakan model alat matematis, menggunakan konsep matematis gitu untuk menggambarkan proses sistem yang melibatkan aktivitas, token, dan juga transisi. Nah, alat yang terakhir itu merupakan simulation tools. Simulation tools itu adalah tiruan dari proyek nyata, situasi nyata yang dibuat di dalam komputer. Jadi simulation tools ini digunakan untuk menguji coba berbagai skenario tanpa harus melakukannya secara langsung, yang memungkinkan suatu perusahaan itu dapat menghemat waktu, menghemat biaya, dan juga meminimalisir atau bahkan menghindari resiko yang mungkin terjadi. Nah, selanjutnya adalah
Model proses bisnis standar. Nah, di sini sudah ada gambar yang menunjukkan langkah-langkah untuk menstandarisasi proses bisnis. Langkah yang pertama itu ada define the process, yaitu kita menentukan proses apa yang mau kita gunakan untuk kedepannya. Seperti apa gitu. Nah, yang kedua itu ada map the process. Jadi map the process ini kayak membuat sebuah flowchart, membuat diagram alur gitu untuk memperjelas visualisasi dari proses yang mau kita pakai. Nah, yang ketiga itu ada detail out atau meng-highlight decision atau keputusan-keputusan penting dari proses yang kita pakai tadi. Terus yang keempat nih ada identify critical error, jadi kita mengidentifikasi kesalahan yang nantinya tuh mungkin terjadi gitu loh. Dan yang kelima itu ada mengevaluasi apakah ada langkah-langkah yang bisa kita hapus atau kita gabung-gabungkan untuk kepentingan efisiensi. Terus yang keenam itu identifikasi apakah ada langkah-langkah yang bisa diotomatisasi untuk menghemat waktu dan juga usaha kita. Terus yang ketujuh itu ada dokumentasi. Dokumentasi itu kayak kita dokumentasi proses untuk perbaikan berkelanjutan. Nah, langkah yang terakhir itu adalah menetapkan mekanisme untuk terus memperbaiki proses secara berkelanjutan. Nah, berikut integrasi model dengan sistem bisnis. Nah, integrasi model dengan sistem bisnis itu merupakan proses menggabungkan model proses bisnis dengan sistem teknologi informasi seperti ERP, CRM, dan juga sistem manajemen data. Nah, tujuannya itu adalah untuk mencapai efisiensi operasional yang lebih baik, cepat, dan juga aman untuk perusahaan. Selanjutnya adalah evaluasi dan optimalisasi proses bisnis. Evaluasi dan optimalisasi itu merupakan langkah yang penting untuk membuat proses bisnis menjadi lebih efisien dan juga efektif. Dengan cara menilai seberapa baik proses tersebut tuh sudah berjalan. Nah, kemudian setelah tahu, kita membuat strategi untuk memperbaiki kekurangan yang ada, lalu menerapkan perubahan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, di sini ada 4 indikator dari evaluasi dan optimalisasi proses bisnis. Indikator yang pertama itu ada metode evaluasi proses yang bertujuan menilai kinerja dan efisiensi proses yang ada. Nah, metodenya itu di sini saya ambil 3, yaitu ada Six Sigma yang berfokus mengurangi kecacatan dan variasi proses. Terus yang kedua ada metode BPMM, yaitu menilai kematangan proses bisnis dan mengidentifikasi mana aja nih area yang perlu diperbaiki. Dan metode yang ketiga itu ada analisis SWOT. Buat yang nggak tahu SWOT itu analisis strength, weakness, opportunity, and threats. Jadi dia menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman-ancaman yang akan terjadi. Nah, indikator yang kedua itu merupakan metode optimasi proses yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mengidentifikasi masalah dan menerapkan perbaikannya. Nah, tekniknya ini ada meliputi model simulasi, penerapan algoritma optimasi, serta pendekatan lean manufacturing and kaizen, yaitu pendekatan yang berfokus ke pengurangan limbah dan juga perbaikan yang berkelanjutan. Indikator yang keempat adalah penggunaan KPI, yaitu Key Performance Indicator, yang merupakan alat untuk mengukur dan memantau seberapa baik proses suatu bisnis itu berjalan. Nah, KPI sendiri itu mencakup seperti waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses, lalu ada biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 unit produknya, juga tingkat kepuasan pelanggan. Nah, 3 poin itu tadi itu menjadi indikator kunci dari performance bisnis yang kita lakukan. Lalu indikator yang terakhir adalah pengukuran efektivitas, yaitu dengan menganalisis biaya manfaat dengan membandingkan manfaat yang didapat dengan biaya yang kita keluarkan. Nah, indikator seperti return of investment dan juga total quality management itu juga dapat digunakan untuk melihat dampak dari perubahan-perubahan terhadap kinerja organisasi perusahaan tersebut. Di sini aku bakal ngejelasin gimana sih transformasi digital terhadap proses bisnis.
Yang pertama, transformasi digital ini dapat mengubah cara organisasi untuk mengelola dan mengoptimalisasikan proses bisnis. Transformasi digital ini dapat meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan, dan respon terhadap perubahan pasar. Dampak digitalisasi pada bisnis proses manajemen atau BPM yaitu meningkatkan akurasi dan efisiensi proses bisnis melalui adopsi alat digital seperti sistem ERP dan BPM berbasis cloud. Nah, ERP dan BPM ini memungkinkan otomatisasi tugas secara rutin, mengurangi kesalahan manusia, dan mempercepat penyelesaian proses bisnis. Jadi, teknologi kunci dalam digital BPM yaitu mencakup sistem manajemen proses berbasis cloud, analitik data, dan blockchain. Nah, cloud ini menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas, analisis data memberikan wawasan mendalam, serta blockchain meningkatkan transparansi dan keamanan. Nah, transformasi digital di era 4.0 meliputi Internet of Things atau IoT, Big Data, dan penggunaan AI. IoT bertugas mengumpulkan data secara real-time, Big Data bertugas menganalisis volume besar, dan AI bertugas mengotomisasi proses yang kompleks. Transformasi digital juga memberikan beberapa tantangan dan peluang terhadap proses bisnis. Tantangannya antara lain mencakup resistensi terhadap perubahan, kekurangan keterampilan digital, dan masalah keamanan data. Serta peluangnya yaitu inovasi produk, keunggulan kompetitif yang dapat dicapai dengan strategi yang tepat. Di sini saya akan membahas study case tentang transformasi digital. Perusahaan Zara merupakan perusahaan retail mode global yang melakukan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan tetap kompetitif di pasar. Transformasi yang dilakukan perusahaan Zara mencakup penjualan online dan offline melalui pendekatan omnichannel dan penggunaan teknologi seperti RFID untuk manajemen inventaris secara real-time. Zara juga memanfaatkan analitik data besar untuk memahami tren, pasar, dan preferensi pelanggan yang mempercepat peluncuran produk baru. Nah, transformasi digital di Zara berhasil meningkatkan efisiensi proses bisnis dan memperkuat posisinya di industri mode global. Meskipun menghadapi tantangan seperti resistensi internal dan kebutuhan investasi besar, Zara mengatasi hambatan ini dengan melalui manajemen perubahan yang efektif. Hasilnya, Zara mampu mempertahankan mode fast fashion yang menjadi ciri khasnya dengan koleksi baru yang dapat diluncurkan dengan cepat.